Kali ini jenengan ada sajian atau suguhan, yaitu terkait dengan ibadah haji. Bagaimana haji jejak perilaku Rasulullah, atau kita banding dengan haji model Kementerian Agama. Hadirin, sebagai kata pengantar, syariat haji itu turun kepada Rasulullah. Beliau waktu itu usia 62. Beliau usia 62. Tapi beliau belum berangkat atau tidak berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'd. Hadirin, kali ini jenengan ada sajian atau suguhan, yaitu terkait dengan ibadah haji. Bagaimana haji jejak perilaku Rasulullah, atau kita banding dengan haji model Kementerian Agama. Hadirin, sebagai kata pengantar, syariat haji itu turun kepada Rasulullah. Beliau waktu itu usia 62. Beliau usia 62. Tapi beliau belum berangkat atau tidak berangkat. Beliau berangkat tahun depan ketika usia beliau 63. Jadi Rasulullah ini punya kesempatan berangkat haji 2 kali. Tapi diambil sekali, diambil 1. Namun sayang umatnya berkali-kali, Rasulullah sekali. Allahu Akbar, subhanallah. Hadirin, Rasulullah ketika syariat haji turun kepada beliau usia 62, beliau belum berangkat, memberikan tugas kepada mertua beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq, disuruh berangkat. Tugasnya lumayan berat Abu Bakar. Satu, meratakan jalan yang selama ini masih bertengger banyak urusan patung, arca-arca. Seperti itu tugas Abu Bakar untuk meratakan jalan. Karena tahun depan Rasul kita sendiri yang sebagai Amirul Hajj, agar halal seperti itu sudah tidak ada. Yang kedua, tugas Abu Bakar tidak kalah beratnya memberikan woro-woro pengumuman kepada orang kafir Quraisy. Sebab kafir Quraisy selama ini mereka tetap haji, tapi model dicampur dengan nenek moyang. Antara lain, mereka tawaf telanjang, bulat, telanjang dan bulat. Pakaiannya ditaruh di pojok. Pakaian tidak boleh ikut hadir untuk ritual kepada Tuhan. Tidak boleh ikut hadir. Nanti setelah 7 kali pakaian dipakai kembali. Subhanallah. Rezal bimbing kaya ngene ya bolak-balik tambah lemu no kono. Tugas Abu Bakar untuk memberikan pengumuman, kafir Quraisy, kalian tahun ini saya Amirul Hajj untuk sebagai pelaksana ibadah haji. Tahun ini terakhir, tahun depan kalian tidak boleh ikut. Apa ini namanya toleransi? Yo, ini agama yang jelas itu, tidak ada toleransi itu. Dalam hal prinsip tidak ada. Dalam hal prinsip secara akidah tidak ada Pak toleransi itu. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah tidak ada Islam Nusantara itu, tidak ada. Yang full toleransi, ya. Yang ada di bis Bongor AC, full AC ada, ya. Allahu Akbar.
Kita cek ayatnya dulu. Nggih, silakan. Surat At-Taubah, surat yang ke-9. Ayat pertama dan kedua. Nggih. Dicek. Silakan. Saya minta bantuan terjemah. Pak Id, sudah ketemu? Nggih, yang lain? Pertama dan kedua, langsung nyambung. Surat At-Taubah, surat yang ke-9. Sampun? Siapa yang anu? Monggo, tolong saya dibantu. Ayat 1 dan 2. Pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ayat 2. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat menemukan Allah. Dan sesungguhnya Allah menggunakan orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah satu pernyataan pengumuman pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, yakni perjanjian Hudaibiyah. Katakan kepada mereka bahwa tahun ini terakhir. Kalian dikasih waktu 4 bulan untuk tobat. Kalau ndak, ya mesisan gelimbeng. Jadi wong Arab sarot, mesisan minggat, gelimbeng. Dikasih waktu 4 bulan. Jadi ingat, tahun ini kalian punya kesempatan terakhir haji bersama Abu Bakar. Tahun depan diancam, ndak boleh ikut. Termasuk diancam, ndak boleh ikut ngurusi memakmurkan Masjidil Haram, ndak boleh ikut. Subhanallah. Jelas Al-Qur'annya itu. Kalian orang musyrik, kalian tidak layak untuk ikut ambil bagian memakmurkan masjid. Sebab waktu itu banyak orang musyrik, orang-orang haji itu mereka musyrik ini ngelayani, gawa timbo, nang curigan segala macam untuk air zam-zam, iya. Termasuk nyapu pelataran masjid. Oleh Allah di stop. Apa ini toleransi? Enggak, ketegasan, garis demarkasi antara hitam dan putih. Ojo nyampur. Jelas? Iya. Jangan nyampur. Begitu. Jadi sekali lagi dalam hal prinsip, mohon maaf, tidak ada toleransi. Saya ulang, tidak ada toleransi dalam hal prinsip. Kalau kemarin yang Muhammadiyah sholat hari Rebo, yang NU Kementerian Agama sholat hari Kamis, yang ABG sholatnya hari Jumat. ABG patokannya Rebo Wage. Jadi kemarin hari Jumat yang ABG itu. Jelas? Ya. Perkara sebagian dari Muhammadiyah menyarankan silakan sholatnya Rebo tapi nggoroke Kamis. Itu toleransi, tapi tipis. Artinya tipis itu di pinggiran. Faham? Memang nyembelih Kamis ya boleh, begitu. Itu urusannya. Tapi untuk sholat tetap rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas, yang hisab hari Rebo. Tidak ada toleransi. Perkara saoma 2 warna lain soal. Suami berangkat Rebo, istri dekem di rumah karena besok ngenteni masjid jamek. Ada. Apa ada itu? Ada. Kenapa tidak? Iya. Ada. Begitu. Jelas? Ya. Seperti itu yang digambarkan. Urusan nyembelih gara-gara untuk urusan toleransi, biar kebersamaan, boleh. Tapi itu sifatnya bukan di oyot, bukan di cabang, tapi hanya ranting, bukan di hal yang pokok. Kalau ibarat tanduran, bukan yang pokok. Begitu. Subhanallah. Oke ya, bahkan ada yang hari Jumat. Sing gak cocok Mas Rezal, ya khotib Jumat, khotib iki Muhammadiyah. Jumat hari Rebo iku wis berangkat, ya ngimami ya khotib jam 11 bengi, Rebo malam itu miliknya Kemis. Diminta oleh NU untuk suruh ngimami besok. Dengan dalil supaya betul-betul mau gara-gara imam dan khotibnya mendadak jatuh sakit.
Saya tidak tahu Muhammadiyah ini kok datang. Serius ini datang. Datang. Ketika datang, dia tanya, "Mas, aku rene khotib tok. Gading imami. Sing imami ya loro pisan." Iya. Sing imami ya loro pisan. Apa yang terjadi? Akhirnya dirinya yang imami, ya khotib. Tak pedui secara jembleger raine. Iya. Wong dia punya wajah, tak pedui. Kang, peno itu benar itu satu dan sekali. Antara Rebo sama Kemis, peno yang benar yang mana? Rabu. Lah Kemis kok ngimami ya khotib. Sakjane khotib tok. Kemungkinan besar kalau khotib tok boleh jadi agak ditoleransi, agak khotib tok. Walaupun saya kurang pas. Tapi ning ngimami kan berarti ada dua sholat. Kemarin sholat, Kemis sholat. Akhirnya yang Kemis dia jawab, aku sing Kemis tak niati sholat duha. Tadi kak podo karo wingi. Konyol wis, konyol. Kalau gitu apa pesannya? Tahun depan jangan diulangi lagi. Segera Anda taubatan nasuha. Jangan khotib pemburu. Oke, baik. Hadirin, jadi Rasulullah ini peristiwa Abu Bakar. Masih di dalam kaitan Abu Bakar menyangkut haji Rasulullah tahun yang akan datang. Satu lagi ayat 3. Yes. Diterjemahkan. Satu lagi ayat 3. Dan satu maklumat dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia ada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya terlepas didik dari orang-orang musyrik. Cukup. Wa adzanu minallah wa rasuli. Satu permakluman, satu pengumuman, deklarasi dari Allah dan Rasulnya kepada seluruh umat manusia. Yaumal hajjil akbar, pada haji akbar. Yang dimaksud boleh jadi Abu Bakar. Annallah bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Sesungguhnya Allah melepaskan diri dari hajinya orang-orang musyrik. Subhanallah. Hadirin, haji ketika wukuf di padang Arafah, apapun harinya, itu namanya haji akbar. Akhirnya ulama sepakat, kalau ke Mekah tidak pakai wukuf, berarti umroh itu haji al-asghar, haji kecil, karena tidak pakai wukuf. Beredar di masyarakat, kalau wukufnya hari Jumat, itu kelebihannya 70 kali. Mohon maaf, tidak benar itu. Tidak benar. Pokoknya setiap wukuf hari apapun namanya akbar. Jangan takjak berkelana. Ya, tahun ini pemerintah Arab Saudi menjalankan ibadah haji babak belur. Pak Yusuf, babak belur itu bahasa Inggrisnya the bunye. Bunye. Allahu Akbar. Subhanallah. Hadirin, tanggal 9 waktu itu hari Selasa di tempat kita sedang puasa Arafah. Mereka ada di padang Arafah. Ya, subhanallah. Dari Arafah sudah mulai kisruh. Mestinya dari Arafah itu sudah segera diberangkatkan ke Musdalifah, itu maghrib atau habis sholat maghrib atau menjelang maghrib, boleh antara itu. Persoalannya ada yang jam 12 malam baru pindah ke Musdalifah gara-gara angkutannya telat jam 12 malam. Hadirin, yang jadi persoalan lagi ya di Musdalifah ya, mereka di Musdalifah waktu itu haji bersama Rasulullah. Ada seorang ibu, nampaknya ibu ini rentan dengan kena angin segala macam, minta izin kepada Rasulullah agar segera ke Mekah.
Tapi diizinkan oleh Nabi tengah malam, lebih 1 menit sudah boleh. Jadi jam 12 malam lebih 1 menit sudah diizinkan untuk tawaf ifadah menuju ke Mekah. Karena di Mekah ketemu Masjidil Haram atau ketemu pondokan, boleh begitu. Memang Rasulullah di Muzdalifah itu hatta subuh, hingga waktu subuh. Ketika matahari sepenggalan naik, mulai menyinari bumi, Rasulullah bergerak pindah ke Mekah untuk tawaf ifadah. Atau Rasulullah, atau yang mana ini yang benar? Sebab tidak ada urutan. Jadi boleh habis subuh itu ke Mekah untuk tawaf ifadah, atau pagi itu ke Mina untuk balang jumroh Aqobah. Boleh. Habis itu terus nyembelih. Seperti itu gambarannya. Insya Allah Rasulullah ke Mina untuk Aqobah. Oke ya? Baik. Jamaah haji kita Indonesia, termasuk Indonesia tidak ketinggalan. Dari Mina itu mereka dapat bis keesokan hari 11 siang baru dapat bis. Dan dijamin tidak ada makanan karena memang tidak dikirim. Selama 2-3 hari memang tidak ada kiriman, di stop. Mereka jamaah haji disuruh beli sendiri. Iya nih, beli itu ada orang jual. Lah kalau ada orang jual, jadi mereka cuma minum. Saya hitung 11 jam mereka nunggu bis dalam kondisi ketemu langit, ketemu tanah, cuacanya 48 ya. Subhanallah. Tadi sebelum berangkat ke sini tak cek berapa yang meninggal. Sudah 410. Yang atang-atang di rumah sakit di atas 500. Karena tahun ini lansia yang paling banyak, hampir 67.000 lebih. Lansia disapu habis. Umurnya yang paling tinggi dari Pamekasan 119. Tapi sayang sampai di Madinah dia kena penyakit demensia, penyakit pikun. Kenapa kok pikun? Karena begitu dekek tas nang lobby hotel, kalau tidak salah belum sempat cari kamar, dia langsung ngelonyor keluar. Cari pasar. Namanya Pasar Geding yang ada di Pamekasan. Begitu. Ditahan oleh siapapun dia tidak mau. Pokoknya harus ketemu pasar. Ini namanya kena penyakit pikun. Ya, seperti itu. Ada lagi yang dari Majalengka. Dia termasuk gelombang pertama ke Madinah. Pak Yusuf kurang setengah jam, dia minta turun, manggil pramugari. Mbak pramugari, saya minta turun. Padahal ini numpak bemu. Setelah ditanya, Bapak kenapa minta turun? Ini sebentar lagi sudah mau turun di Madinah. Karena gelombang pertama. Saya tadi berangkat lupa, durung makan di PT. Gelombang kedua dari asrama haji Mbok Marsinem dari Kediri. Ketika bis 10 sudah penuh semua, diisi 45 kali 10 450. Dia sendirian gondok duduk di taman. Dibujuk oleh siapapun tidak mau. Minta pulang. Tak pulang. Allahu Akbar. Katanya anaknya malam nanti, waktu itu hari Rebo, malam Kamis nanti anak saya 7 hari. Saya berat dengan 7 hari anak saya. Pulang. Akhirnya keluarganya suruh jemput. Kok saya kepala asrama haji? Ya, Rezal takon berangkat ke apotek tunggu CTM. Boleh ndak? Boleh. Demi untuk kebaikan kok. Sementing dia di bis ngantuk, sampai di pesawat oleh 2 jam tetap ngantuk kan sampai di Madinah. Terus ketemu wong akeh insyaallah gak eling karo selametane. Inilah yang namanya agama tradisi.
jauh lebih kuat daripada pelaksanaan ibadah haji yang memenuhi panggilan Allah. Subhanallah. Hadirin, ada hadis kereng hadis ini. Iya. Maknanya kereng itu ekstrim. Ya. Hadisnya berbunyi demikian. Malam yahuj, malam yamut, walam yahuj. Man mata walam yahujja fal yamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Barang siapa yang keburu meninggal padahal punya kemampuan dan mereka belum melaksanakan haji, fal yamut, maka silakan meninggal insya'a yahudiyan au nasraniyan. Silakan milih meninggalnya Yahudi apa Nasrani. Sudah. Ibu kita ini kena ini. Kalau tahun depan belum ngulangi lagi, belum berangkat, keburu meninggal, kena hadis ini. Atau tidak Ibu Marsinem tok, siapapun punya kesempatan untuk haji, ditunda dan ditunda gara-gara eman, ya sudah. Keburu meninggal, maka dia milih Yahudi apa Nasrani. Ada yang bantah, boleh Pak Musa, kalau ikut depak butuh waktu 38 tahun. Kalau sampean bayar besok ke bank, butuh waktu 38 tahun. Urut-urutan petil kacang. Jangan ikut reguler. Pak Mas'ud ikut plus 7 tahun. Biayanya 200 juta. Kalau ikut reguler, Surabaya kena 56 tahun ini. 200 juta. Hanya nunggu 7 tahun. Oke, baik. Pak, kelamaan 7 tahun. Wonge wis watuk wahing ini. Maka ikut furoda. Furoda itu undangan Raja Salman. Sama depak dijual. Harganya 400 juta. Puasa daftar, bulan berikutnya berangkat. Syawal akhir, Dzulqa'dah sudah berangkat. Tapi harganya lumayan mahal. Tapi orang ini super kaya. Loh, kenapa tidak? Iya. Super kaya. Allahu Akbar. Hanya 400. Iya. Saya teringat, saya kadung ngomong hanya 400, saya teringat ada wanita Indonesia dinikahi oleh keluarga negaraan Jepang, sudah masuk Islam. Mas kawinnya 40 miliar. Waktu itu khutbah nikah Profesor Quraisy Shihab di Masjid Jepang. Subhanallah. Nah, kalau cuma mengeluarkan 400 kan tidak terlalu ada masalah. Jelas? Ya. Itu ketiga. Keempat, Mas Rezal pakai sepeda ontel. Dari Malang tidak ditolak, tidak pakai nunggu kuota. Lamanya 7 bulan. Pakai sepeda ontel. Keempat. Kelima, Anda milih kelima, Anda daftar TKI TKW. Anak dititip nomor tua. Anda diterima, ya di sana, ya sudah pasti bulan haji ya Anda bisa haji, begitu. Jadi ada 5 varian, tergantung Anda mau milih yang mana. Ya, yang penting ada kesempatan. Jelas? Ya. Jadi jamaah haji kita kemarin biang keroknya tertunda di Musdalifah. Antara Arafah Musdalifah jaraknya 9 kilo. Tapi kalau naik bis bisa 4, 5, 6 jam. Cepat yang jalan kaki. Biasanya jamaah agim itu yang jalan kaki. Kalau luar negeri, saya perhatikan dulu, saya 2001, banyak yang jalan kaki. Seperti Turki segala macam, iya, Yaman. Lah kenapa kok jalan kaki? Kita kok enggak boleh? Kita ini bahasa gak mampu. Kalau tidak ikut bis kan kececer. Nanti kececer wajib kesasar. Mereka kesasar kan bisa bahasanya. Didodok muni, baik Arab atau Inggris. Lah ini bahasa isyarat. Dadi wong bisu, ya apa? Adik mau tek ya gak ono sakalnya, ndak ada harokatnya, ndak bisa.
Jadi kita wajib memenuhi SOP aturan ya naik bis begitu. Ya. Jadi biang keroknya kemarin ketika di Musdalifah ya, sehingga jamaah haji kita diberangkatkan baru jam 11 siang dengan cuaca yang ekstrim seperti itu gambarannya. Untuk Musdalifah ke Mina, untuk lempar jumroh Aqobah jaraknya 5 kilo. Untuk Mina ke Mekah jaraknya 7 kilo. Jadi total antara Mekah ke Arafah total 21 kilo total. Tapi banyak jamaah haji dunia yang jalan. Mulai dari hotel Mekah sampai ke Arafah, Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina, Mina ke Mekah, seluruhnya jalan. Tapi jangan coba-coba kalau Anda membawa orang tua. Susahnya bukan main, ya, seperti itu. Saya pimpinan rombongan terus ngejak jamaah Rezal ngono ya ketok ya gak sepiro tak terima ya gak burung menggos-menggos engko ya. Ya apa? Oke ya. Baik. Tuh. Jadi kesimpulan awal setiap haji dan pakai wukuf di padang Arafah, hajinya sah dan namanya haji akbar. Sekarang ada persoalan, jangan saya ajak ngelamun, ada persoalan. Pak Musa, bagaimana orang yang 500 sedang atang-atang di rumah sakit Mekah? Waktu tanggal 9 tidak bisa wukuf. Bukan haji, laisa fil hajj, tidak ada haji. Hanya ngelencer. Kalau mereka sembuh segera pulang. Pak Yusuf, tapi waktu di rumah sakit menjelang tanggal 9, dia iso ngomong, aku njaluk teh, dadak dijak ngomong lancar, safari wukuf karena fisiknya lunglai. Dapat supir 1, ambulan 1, perawat 1, ndok ngene njero kono. Gagah, makane ndok kono enak loro ae oleh fasilitas ngono mau ya. Gagah. Namanya safari wukuf. Dan tidak boleh keluar dari ambulan, tapi tetap di arena di zona Arafah. Begitu. Jadi di sana ada safari wukuf, ada orang yang tidak pakai wukuf karena ngerasakno derita sakitnya. Persoalannya Kementerian Agama buat mereka yang waktu tanggal 9 tidak bisa bangun atau ininya semleng, jadi tidak ke Arafah atau keburu meninggal, sama Kementerian Agama Pak Yusuf semuanya dicatat dan akan diwukufkan di padang Arafah. Dalil ini sangat lemah. Dalil ini sangat lemah. Buka surat An-Najm 53. Yes. Ayat 38, 39. Silakan. An-Najm 53. Ayat 38, 39. ayat 38 bahwa seseorang yang berdosa tidak akan mengikul dosa orang lain. Satu lagi. 39 dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Dan bahwasanya seseorang berdosa tidak akan memikul beban dosa saudaranya atau orang lain. Dan bahwasanya seseorang hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya oleh dirinya sendiri. Di sini di dalam Islam yang murni yang difaham oleh Muhammadiyah tidak ada pahala atau dosa bon-bonan, tidak ada. Atau kena kepotokan. Iya. Dalile lamongan, enggak melu mangan telotone, enggak melu mangan nongkoi dadak ketiban kena telotone. Iya. Jelas? Iya. Tapi jangan ikut model lamongan yang koclok. Ada lamongan yang koclok itu. Jadi satu geng ini anak 7 biasa tidur di musola, maka ngerame, what is ngerame, bekakem, nyolong PTE tonggo, seret, tek, sembelih, selesai dimasaknya segala macam, beres. Ada yang melaporkan
ke RT atau dulu langsung lurah. Akhirnya persoalan batal. Sebab yang ikut makan termasuk yang punya PT. Lah. Batal, batal. Wis gak iso kasih do murang-muring, wis. Anda tambah lagi biar semakin mantap. Surat 41 ayat 46. Yes. Surat 41 ayat 46. Silakan. Silakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungannya diri sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila shalihan falinafsi. Barang siapa berbuat kebajikan, maka kebajikan itu hanya untuk dirinya sendiri. Wa man asaa falaiha. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka kejahatan itu juga kembalinya kepada dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Subhanallah. Seperti itu penjelasan Al-Quran. Mas Rezal, kenapa Kementerian Agama setiap orang yang meninggal sudah sampai di Madinah, yang meninggal kok dicatat nanti diberangkatkan wukuf? Apa jawabannya kira-kira? Pak Yusuf duluan. Apa kira-kira? Kira-kira? Oh, lalu ya dibatalkan. Apa kira-kira? Padahal tadi saya bahas badal itu tidak ada. Badal itu tidak ada. Semua orang melakukan kebajikan kembali pada dirinya sendiri. Kejelekan juga kembali pada dirinya sendiri. Ada yang nyaut? Monggo, silakan. Hadirin, ini artinya menunjukkan bahwa kenapa kok haji yang diurus termasuk badal? Berapa pasarannya haji badal reguler? Dulu 5 juta. Dulu. Sebelum 2018. Sekarang ini 7,5. Kalau plus dulu 10, sekarang 15. Apa kalau begitu? Lah kenapa sholat kok gak badal? Puasa tidak ada badal. Sebab puasa dan sholat tidak ada duitnya, bukan proyek. Kalau haji, proyek. Faham? Iya. Itu semua proyek. Ada fulusnya. Subhanallah. Seperti itu yang digambarkan di tengah-tengah masyarakat. Yang saya tahu. Oke, baik. Yang saya tahu. Hadirin, sekarang jangan disuguhi lagi bahwa kenapa haji diputuskan oleh Allah, kafir Quraisy tidak boleh ikut. 1, pakaiannya telanjang. 2, ini tidak pakai dalil semua, tapi dalilnya ada. Biar jenengan tak suguhi, biar lebih lengkap. Kalau semua pakai dalil, nanti waktunya 1, tawaf telanjang. 2, mereka kalau pulang, zaman jahiliyah, mereka kalau pulang, mereka lewat pintu belakang. Namanya gangsir. Tidak mau lewat pintu depan. Bobol lewat pintu belakang. Pak Nur Syahid, di tempat Anda Lamongan, apakah masih ada rumah yang umpaknya pakai ris? Pakai ris, terus baru cagak papan. Pakai masih? Pak Masud masih ada? Di Konang masih ada? Masih, bagus. Mereka bobol lewat pintu belakang, risnya ditarik, dia nyerop begini. Itu dulu banyak maling ya lewat ris itu ya. Apa kesimpulan yang saya tarik? Seluruh adat leluhur yang dilakukan oleh mereka, siapapun mereka, itu namanya menyulitkan dan pakai biaya. Kalau gangsir nggak bisa nyuruh orang lain, bayar. Dan repot. Pintunya sudah ada, tapi mereka tidak mau lewat pintu belakang. Allahu Akbar.
Subhanallah. Sampeyan duwe mantu. Duwe mantu. Anak sampeyan lanang. Sing wedok menantu. Hamil 7 bulan. Loh kenapa kok pakai di mitoni? Tingkepan. Saya baru tahu ketika di Surabaya ada 2. Ono 5 bulan, ono 7 bulan. Allahu Akbar. Dulu saya di Lamongan yang saya tahu cuma 7 bulan. Sekarang di Surabaya ada 2 warna. Apa tingkepan itu tidak pakai biaya? Pakai. Lah ngebon orang membacakan surat Yusuf sama surat Maryam, apa tidak bayar itu? Allahu Akbar. Terus orang yang diundang cuma dikei aku watok. Mbak meneh ya gak kira teko maneh wong aku watok ngene. Aku watok ngene lak yo mencret iki kakean banyu putih. Allahu Akbar. Subhanallah. Apa sih harapannya itu, Pak Mas'ud? Seperti yang di Lamongan, yang keliru itu. Kalau perempuan kelak sebagaimana seperti Maryam, akidahnya kuat, tak tertandingi. Kalau laki diharapkan seperti yang Nabi Yusuf. Lawang bapaknya beketek. Sing wedok bolak-balik nyungun panggul nang oleh pasar. Kena sinar matahari tiap hari selama 9 jam. Sing lanang beketek, sing wedok tambah nemen. Masih wacana surat Yusuf ping 29 ya tetep insyaallah lahir beketek. Insyaallah lahir beketek. Lah Yusuf ditiru bapaknya Yakub, orang Palestina. Allahu Akbar. Yakub anaknya Ishak. Ishak putranya Ibrahim. Iya, orang Timur Tengah. Allah, subhanallah. Itu ya. Baik. Itu antara lain yang saya tahu tujuan mereka. Jadi, 1 telanjang, 2 pulang pakai pintu belakang. Berarti apa? Yang namanya tradisi. Berikutnya 3, mereka selama di Mina baik 2 hari atau 3 hari dulu sebelum syariat haji turun kepada Rasulullah, mereka saling gedabrus pamer orang tuanya masing-masing. Ini namanya bahasa sekarang flexing, pamer harta miliknya orang tua mereka. Data untuk Indonesia ditiru bapak David. Iya Allah. Allah. Bahasa Al-Quran tabarruj al-jahiliyah. Tabarruj al-jahiliyah. Surat Al-Ahzab. Mereka sok pamer dengan harta benda. Hadirin, sampe nek gawe gelang pamer, ndok kene kono 16 sing gelang ya. Gelang keroncong ya. Itu kemarin saya tanya, katanya bisa 10 gram kali 16. Sama ini 16. Saya pernah tahu, oh masih saudara saya kok, tapi agak jauh. 16. 2 wanita masih dengan ibu saya masih minsanan. Kalau dengan saya berarti minduan, minsan mindu. Alhamdulillah 2 wanita yang pakai seperti ini di ujung hayatnya itu dadi kembange amben. Wallahu alam. Yang satu hampir 2 tahun, yang satunya lagi tidak kembange amben. Tapi nek sampean ndelok wedi. Sebab dia melorok gak iso ketip. Ya golekan lah, golekan iya. Tapi bisa ke belakang. Nek mangan ya jejeli, gak ditakoki, wong gak nyaut kok iya. Ketemu orang ya cuma gini dok. Ya Allah, subhanallah. Yang kiri ada sekitar 15 sampai 16. Begitu gerak didik, Rezal, begitu gerak didik, cering. Iya. Oh. Begitu gerak mesti bunyi itu. Oke. Baik. Maka syariat haji turun, Anda tidak dilarang flexing untuk membangga-banggakan orang tua. Anda disuruh zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, bahkan lebih dari itu, bahkan lebih dari ya flexing. Itulah perintah Allah. Hadirin ingat, zikir ada 3.
Tiga tingkatan. Satu, bil qaul. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bil qaul. Dua, mulutnya bonyok. Mbok kakean nggak tahu kakean apa. Akhirnya dincepno di hati. Dalam hati. Boleh? Dalam hati. Bil qaul. Mas Rezal orang haji mulutnya dilakban. Sah apa enggak? Saya. Orang haji bisu, boleh apa enggak? Boleh. Bagaimana nikahnya orang bisu? Saya menyaksikan mari ngisi sobo nok nikah. Ustadz, sampean ikut menyaksikan. Si nikah iki bisu. Penghulunya metenteng. Qabil tu nikah wa tasbiya angkah tuka wajib tuka bil mahri halan. Jape ya apa? Ngono tok. Mek ngeden ngono tok sah, ya sah wis sah. Sah wis. Dia apa ini? Ya ngeden ngono tok. Ngono tok. Mas Rizal mau rabi diwakilno boleh ndak? Jere Rizal tak culurit po aku ngono. Nah nek haji kok ana diwakilno badal ku ya apa? Paham? Iya. Yang ketiga, zikir bil arkan dengan amal tindakan. Melaku-melaku mari subuh. Ono wong 5 melaku bareng karepe ngelek kopi, gak ketemu kopi, ketemu tanah kosong. Akhirnya satu nyeletuk, ya apa iki nek dituku digawe Masjid Muhammadiyah. Loh, ya ini zikir top markotop. Iya. Ya iki zikir bil arkan top markotop. Segera nang DKN Plang ini sedang dibangun atau akan dibangun Masjid Muhammadiyah. Nah segera kayak ono Plang. Nek gak akeh semut sing dadi rebutan. Apa maneh sampean gak wani ngekeki Plang tadi ya Allahu Akbar. Mereka tidak sungkan kok ngerebut itu. Serius sih. Mereka tidak pernah sungkan ngerebut. Padahal dalam Rasulullah berfirman, apapun dan siapapun, orang dulu, sekarang maupun yang akan datang, kalau pernah nyolong ngentit Aqua 1 ini, kelak nanti kalau belum tobat, belum dikembalikan ke orangnya, belum minta tobat, maka ini digantungkan ke sini. Ditempelkan di sini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban jawab dan ada bukti. Kalau Aqua 1, di sana ya nempel 1. Kalau Aqua sak dam truknya taruh sini. Rezal tanya, gulune sakmono dam truk sakmono gede nih Pak Musa. Insya Allah di bonsai. Iya. Yang penting alat buktinya hadir. Dalam hadisnya yang panjang, kalau Anda nyuri kambing 1, kambingnya ditaruh di tengkuk. Sapi 1, onta 1, kerbau 1 sama. Tapi kalau Anda nyerobot tanah orang, kelak di padang mahsyar dibebankan di tengkuk 7 kali lipat. Khusus tanah. Jangan main-main dengan tanah. Allahu Akbar. Termasuk mohon maaf, yang kontrak tidak mau digusur padahal waktunya sudah habis. Berarti Anda ada dusta di antara sesama orang beriman. Allahu Akbar. Duitnya kurang, ya jaminan toko masjid. Insya Allah Rezal sing gemuk ini menjamin nanti bulan depan akan ditalangi dulu. Boleh. Tatak Rezal jamin, tatak wonge gak bayar ya boleh kepotoan. Jadi Rezal pisan iki aku ngedepi raimu. Ya, baik. Hadirin, jadi itulah melakune haji zaman jahiliyah. Termasuk mereka haji zaman jahiliyah pakai korban, pakai. Siapa ngomong tidak pakai? Korban. Cuma sayang 1000 kali sayang.
Korbannya begitu disembelih, Bismillah Al-Lata atau Bismillah Al-Uzza Al-Manat, darahnya ditampung, dibaskom, dioleskan ke dinding Ka'bah. Dan di Indonesia ada sebuah partai tanda tangan darah. Saya tidak perlu nyebutkan ya. Tanda tangan darah. Apa ini tidak mengikuti warisan jahiliyah? Dagingnya tidak mereka bagi ke fukara masakin. Dagingnya dibakar, keluknya naik ke atas. Begitu korban model jahiliyah. Mereka senang ketika keluknya, asapnya naik ke atas. Konon katanya Tuhan suka. Pak Yusuf, Allah malah tambah budek ketok keluknya naik ke atas. Oh, Allah kepelkian, gak tambah diijabahi. Dalil surat 22 Al-Hajj ayat insyaallah 36. Surat 22 surat Al-Hajj. Nggih, sebentar ayatnya. Iya, 37. Yes. 37. Silakan. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengenal Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sekali-kali daging hewan korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kamu. Segera kalian bagikan dagingnya untuk dikonsumsi kepada yang berhak menerima. Mas Rizal, Anda termasuk ikut panitia korban di sini? Panitia korban? Panitia? Oke, baik, panitia korban. Mas Rizal itu WA ke saya. Ustadz, ini ada orang korban sapi, bobotnya itu hampir 1,5 ton. Padahal tidak pernah kenal masjid Anda ini, tidak pernah kenal. Naik ke sini juga tidak pernah. Iya. Tapi Rizal terus telepon saya. Bagaimana Ustaz, diterima apa? Oh, terima aja, nggak apa-apa. Jeketek ketemu jawabannya. Tiba HP nyalon lurah. Allah Akbar. Setiap masjid dikasih, Pak. Setiap masjid dikasih. Ada udang dibalik. Batu. Allahu Akbar. Tapi untuk panitia Anda terima. Anda terima. Persoalannya dirinya pada sana kan persoalan tersendiri. Ada penilaian rapat tersendiri. Oke? Baik. Seperti itu yang digambarkan. Bukan daging dan darahnya. Akhirnya Anda disuguhi haji jahiliyah yang terakhir. Orang Arab Quraisy jahiliyah, orang musyrik Quraisy jahiliyah ketika berangkat menunaikan haji itu yang dituju hanya dunia. Yang dituju hanya dunia. Padahal hidup kita ini dibimbing oleh Allah. Uripmu gak dunya tok. Notok urip Anda 67. Notok 77. Kalau 87 sudah kesentuh demensia, pikun. Makanya Anda mulai besok subuh jangan berdoa begini ya. Kalau saya, Anda niru boleh. Ya Allah Gusti, pinaringan umur saya dipanjangkan seperti Pamekasan 119. Saya tidak mau, kasihan anak cucu saya. Ngeramut aku itu sakno. Doa yang benar Pak Musa. Ya Allah, pinaringan dalam sisa hidup saya ini yang barokah. Rezeki yang barokah, umur yang barokah.
Buat apa panjangnya umur? Wong panjangnya umur hanya dipakai untuk yang kiri ngempit doro, sing kanan gelek meeting gendaan. Ayo. Lah urip gawe ngene iku lha apa? Panjangnya umur itu buat apa? Allahu Akbar. Tadi sebelum ke sini saya ada berita lucu aneh bin ajaib. Seorang pengemis masih muda, belum genap usia 30. Tiap hari ngemis. Kalau sepi 100, kalau lumayan ramai 150. Dengan memakai pakaian yang model pengemis. Begitu mari maghrib nang karaoke. Adik ngerangkul gendaan lemu, Masya Allah. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sementara wedok lebih lemu, ada lebih dukur, tadi tidak ngerangkul. Subhanallah. Sudah ketangkep Satpol PP 2 kali, tapi mereka tidak pernah kapok. Katanya itu yang paling mudah untuk dilakukan. Jelas ya? Baik, baik. Hadirin, sekarang bagaimana petunjuk Al-Quran mengenai orang yang haji yang benar? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Silakan. Al-Baqarah 200. Silakan. Al-Baqarah 200. Nggih. Silakan. Sampun ketemu? Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berpikirlah kepada Allah bagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Hadirin, hajinya orang kafir Quraisy, dia hanya kepingin memperoleh dunia, boleh jadi dagang atau boleh jadi cari prestise. Sementara kita dipandu oleh Al-Quran, hidup itu bertawazun, berkeseimbangan. Dunia baik, akhirat baik. Saya hidup di Lamongan sampai 72. Sampai 1972. Karena 1973 saya sudah pindah nyantri di Gresik sampai Surabaya IAIN. Hadirin, saya dulu waktu di desa yang tidak ada lampu dan beletok becek seperti itu, kalau maghrib ada pujian. Eling-eling derek menungso, urip ndok donya gak dadi rugi ndok donya gak dadi apa, rugi akhirat bakal ciloko. Ini bikinan Belanda. Rugi ndok donya gak dadi apa, ya apa-apa ndok donya kere, ya gak iso bangun masjid wong kere. Sak dongano ae, muga-muga sukses. Lho kan donga tok. Marsi Rezal ketemu arek yatim. Kata Rasulullah, nek ketemu arek yatim, isu ketemu arek yatim, lus-lusen bathuke. Tapi itu tekstual, kontekstualnya, mafhumnya, di balik bathuk ada otak kecil, bandanono arek iku. Bolak-balik tidak selesai, sampai ping 7, areke sambat. Om, kok dilus-lus ya ana apa bathukku iki? Itu bahasa isyarat, bandanono. Di balik bathuk ada, iya, subhanallah. Makanya saya menghimbau agar masjid kita ini punya cash flow, Pak. Punya dana cadangan. Soporo anak jamaah kita masuk fakultas kedokteran, diterima. Bayarnya kurang separuh itu kurang 250 juta.
Ditalangi masjid. Nyaur sailinge karena masjid punya dana. Tapi jok lali, kon wis dadi ikut mewakafkan ilmumu di masjid, di sini buka klinik. Bagus. Ojo ngomong ini, bapak jarno ae masih gak iso mlebu jarno ae wong bapakne males kok. Ya gak sida mlebu. Iya. Begitu. Antara lain, ya, hidup adalah keseimbangan. Itu ciptaan Belanda. Pak Musa sudah terlanjur ngomong Belanda, label haji itu Belanda yang ngasih, bukan Rasulullah, bukan dari agama. Haji kita terpantau abad 16 sudah ada, karena Belanda sudah nyerang sini dan Belanda bawa kapal. Akhirnya jamaah haji kita dikoordinir ikut kapal Belanda sampai di Jeddah, berangkat 1,5 bulan, pulang 1,5 bulan, 3 bulan. Itu perjalanan tok PP, belum ngelakoni di sana. Pak Yusuf, setiap jamaah haji kita waktu itu pakai koper besar, kopernya di atas sendiri ada kain kafan. Untuk apa Pak Musa kain kafan? Kelak di perairan Thailand meninggal, langsung dimandikan, dibungkus, gelantungi watu, dicemplungno. Karena kapal Belanda tidak punya freezer, tidak punya kulkas. Ditambani ikan, dilep karo ikan. Ikannya terdampar dong ngene kenjeran. Dituku Rezal, padahal itu Pak Dene dhewe sing mati ya, Pak. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau datuk Anda dikubur di perairan, bagaimana kalau ziarah? Cukup doa. Ngalekinan dia ini. Iya. Wong sudah dimakan ikan. Cukup doa. Subhanallah. Itu ya, gambarannya seperti itu. Maka hidup kita ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran, hidup tawazun, berkeseimbangan. Al-Baqarah 201, yes. Yang tadi 200, mereka hanya mengharapkan dunia, akhiratnya kosong. 201 sekarang. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindurlah kami dari azab neraka. Dan di antara mereka yang menunaikan ibadah haji senantiasa berdoa, ya Allah Gusti, pinaringan kita hidup di dunia ini baik, di akhirat juga baik, dan terbebas dari azab neraka. Ini namanya hidup berkeseimbangan. Belanda tahu, kalau ada ayat ini tahu, tapi kalau Belanda dikepotkan, rugi ndok donya gak dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Mangkane nek wayahe panen, awakmu sing akeh tafakkur di masjid maca Quran. Jangan diterjemahkan. Yang penting dapat pahala. Tapi nek panen, ojo diurus, aku sing ngurus. Siapa ting-tengnya Belanda? Senduk Hogronyo. Pernah ngaji di Mekah 9 tahun, namanya diubah menjadi Ghaffar Ismail. Subhanallah. Ini ting-tengnya dari Belanda. Ketika sudah pensiun, Belanda kalah, ya, mundur, disikat sama Jepang. Begitu, Senduk Hogronyo pulang ke Leiden Belanda, dia ngajar sebagai guru besar sastra Arab. Allahu Akbar. Quran hafal, yes. Quran hafal, yes. Kenapa tidak masuk Islam? Oh, tujuannya belajar Islam itu untuk menghancurkan Islam kok. Tujuannya ke sana. Antara lain si Senduk Hogronyo. Kalau di Jawa Timur Van der Plas gubernurnya. Ya. Berapa wanita yang dinikah sama Senduk Hogronyo ini? Aceh ono, Bandung ono. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, termasuk kawan saya Pak Hadi itu tahu di antara keluarga agak jauh pernah dinikah sama Van der Plas, begitu. Jadi sekali lagi inilah hidup berkeseimbangan.
Sekarang jenengan disuguhi terakhir sebelum nanti tanya jawab. Anda disuguhi bahwa haji zaman jahiliyah itu telanjang. Apa sih makna fungsi pakaian itu? Yes. Surat 33 ayat 59. 33. Al-Ahzab 33 ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi yang dimaksud Muhammad, qul, katakan kepada liazwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mukminin, dan kepada wanita-wanita mukmin, mukminat, yudnina alaihinna min jalabihinna, hendaklah mereka para wanita tadi itu menjulurkan jilbabnya. Dzalika, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Dzalika adna ayyurafna, agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Fala yu'dain, dan mereka tidak akan diganggu. Ya Allah. Mas Rizal, ada wanita di terminal Bungurasi jam setengah 11 malam. Pakaiannya serba minim. Dan roknya itu di atas dengkul masih dikurangi lagi 12 cm. Jam 12 malam, ya. Kira-kira segera dikerubuti orang apa semakin ditinggal orang? Orang yang pakaian compang-camping, maknanya medit dengan kain, terutama wanita, ibu, ya. Orang yang pakai pakaian yang minim, di sini ada tulisan. Jangan disalahkan laki-laki menggoda, sebab di sini Anda ada tulisan, look at me, lihatlah saya. Saya punya apa ini? Inilah pakaian Islami. Ya Allah, oh ya Allah. Rambutmu tertutup, yang ada muka sama telapak tangan, karena wanita. Ini aurat. Al-Quran menjamin dzalika adna ayyurafna, agar kalian mudah dikenali. Oh, muslimah iki. Allahu Akbar. Adik ning ngaji pisan mari umroh, oh, gak wani aku. Disentak aku lak yo golong koming. Tapi ini Anda melakukan wis iya. Kanan kiri dan pakaiannya semakin cekak, ya sudah. Anda jangan disalahkan kalau diperkaos. Iya. Karena Anda secara Anda langsung minta. Fala yu'dain, dan Anda wajib untuk dapat perlindungan. Mohon maaf ya, wanita keluar dari rumah sepanjang 3 kilo, kalau Anda ngikuti hadis yang normatif, yang normal, itu harus ada pendamping. Ya, katakan mahram. Suami, kakak, adik, bapak, begitu. Perempuan bepergian selama 3 hari wajib ada pendamping, mahram. Orang yang haji atau orang yang umroh diwajibkan, dipersyaratkan oleh Saudi harus ada ya mahram, pendamping. Kenapa dan kenapa? Mohon maaf, membahayakan. Allahu Akbar. Membahayakan. Seperti itu yang digambarkan. Itulah fungsi pakaian. Makanya pakaian turun syariat haji kepada Rasulullah ketika usia beliau 62, beliau melaksanakan 63. Yang laki ada 2 helai kain, yang satu dipakai sarung, satunya dipakai selendang yang di atas. Seperti itu yang digambarkan oleh agama. Oke, baik. Sekarang
persoalannya jenengan disuguhi ya aurat laki-laki itu sampai dengkul, sampai lutut. Sampai lutut. Pak, nek olahraga, kata olahraga, gak peduli. Sampean gak iso gak training kan? Saya ini agak protes ya. Iya. Wasit Indonesia terbaik saat ini. Ya. Kalau tidak salah Fuad Al-Katiri, Arab. Itu nomor 1 rankingnya. Tapi ketika jadi wasit, ya katok pendek dukuri dengkul. Siapa bisa menemukan saya temui itu ya? Boleh katok pendek, tapi kaos kakinya nyambung sampai di atas dengkul. Berarti nutup aurat. Karena laki itu batasnya sampai bawah dengkul. Ya pakai ikhram itu. Iya. Pusar, udel sampai bawah lutut. Ya. Itu batas aurat laki-laki. Kalau perempuan ya total kecuali muka dan kedua telapak tangan. Seperti itu. Termasuk olahraga, termasuk kerja bakti. Iya. Sampeyan gak iso tuku training kan? Iya. Cuma repot ditukoni training sing tuku Rezal iki ukurane gak ono. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Bagaimana caranya secara akal jenengan bisa nutup aurat nisore dengkul, nisore lutut. Ya. Saya ini paling sulit ketika ada jamaah, adik yes konco akrab kenceng, iya. Pernah sekali waktu saya semoni, kon gak duwe training ta? Iya. Tapi gak paham ya, tetap kataan pendek. Allahu Akbar. Lu katok pendek boleh, tapi Anda jangan keluar dari rumah. Sebab keluar rumah itu ada aurat. Kapan Mas Rezal keluar rumah tidak ada aurat? Kapan? Ya ketika bengi, jam 2 bengi gak ada wong. Nggak dilihat orang. Iya. Itu ya. Baik, baik. Fungsi pakaian. Anda disuguhi tadi itu biar Anda lebih mudah dikenali. Yes. Berikutnya Al-A'raf 31. Surat yang ke-7. Al-A'raf. Silakan. Surat yang ke-7. 31. Nggih. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap makan dan minum. Tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Silakan kalian pakai pakaian yang bagus-bagus, gak sumpek, gak bau. Setiap Anda masuk rumah Allah, yakni masjid. Mohon maaf ya, saya jarang ketika ngisi di Almanar pakai nengok etalase. Kapan hari pakai nengok etalase? Di bawah tangga. Ono etalase, dicendel lo kelambi takwa. Ono ukuran L, ono M. Mbok kanggo sapa? Mungkin ya jagani sing gawe kas oblong iki. Mungkin. Ini rumah Allah suci. Kalian menghormati masuk kasan oblong. Tanda tangan nang ngene Pak Lurah wae nang kantor kelurahan gak wani kaos oblong. Adik Reza sop kedua. Dek sop pertama kaos oblong. Ana tulisannya Persibaya, ana tulisannya jangkrik. Lho. Sing mburi iki bolak-balik. Allahu Akbar. Mohon maaf ya, Anda apapun termasuk baju dari pabrik, ada tulisannya belakang. Sakno sing mburi, berarti Anda sarana langsung menanam dosa tanpa Anda sadari. Nek perlu juga tidak ada tulisan, tidak ada gambar. Sebab gambar ini kadung jadi renungan. Iya. Apa gambar renungan? Katakan masjid. Sing mburi delok lu masjid. Kalau tulisan, tapi dia berpikir, aku biar ketemu ibu arek ndak pojoke masjid lah, garakno kesro wis. Iya. Kesro.
Sudah ya? Baik. Jadi Anda sekarang disuguhi itu pakaian jasmani. Pakaian jasmani menurut Al-Quran, satu, identitas diri. Dua, Anda wajib untuk dilindungi. Hadis. Tiga, jangan uryanan. Uryanan itu nerawang. Ketok lekuk-leku ketok. Jadi Reza, hello. Karena nerawang. Paham nerawang ya? Iya. Sing nyetel kain ini memang sengaja. Iya. Nerawang. 4, hadis. Jangan ketat ngikuti lekuk tubuh. Terutama ini dialamatkan ke wanita. Yang 3 dan 4. Jelas? Ya. Termasuk kita. Iya. Termasuk kita. Hadirin, sekarang yang terpenting ada pakaian rohani. Libasut taqwa. Surat 7 ayat 26. Ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuatan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libas yuwari sawatikum warisha. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami Allah telah menyediakan pakaian untuk kamu, yakni menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Boleh kita ini berpakaian untuk hias diri semakin cantik, semakin ganteng. Boleh. Iya. Dipersiapkan sama Quran. Iya. Untuk menghias diri boleh. Oke, begitu. Biar kak potongan yang beketek. Iya. Berikutnya walibasut taqwa dzalika khairun, dan tetapi pakaian takwa itulah yang jauh lebih baik. Pakaian rohani, pakaian dalam. Apa pakaian yang di dalam hati ini? Mohon maaf, pakaian itu sekali waktu Rezal itu menjadi begedut karena dirinya pejabat. Bolak-balik nyeneni sopir. Pak pejabat. Makanya mohon maaf, saya tidak pernah punya cita-cita jadi pejabat. Kenapa Pak Musa tidak pernah punya cita-cita dari pejabat? Pejabat itu begitu dilantik, Pak Nur Syahid, begitu dilantik, stroke seluruh pejabat Indonesia. Kok bisa Pak Musa? Begitu dilantik dari bupati, dari gubernur, dari presiden, nggawa buku gawe pidato lo gak iso ono sing gawakno, apa gak stroke. Buka lawange mobil gak iso ono sing bukakno dhewe. Nggawa kacamata lho gak iso. Sampai nek kepengin stroke monggo. Iya. Wong kacamata sak enteng-entenge lho ono sing gawakno dhewe. Pidato ya ono sing ngegekno dhewe, ya Allah. Oh ya Allah. Ngono jerene pinter. Hano. Keple. Buka pintu mobil gak iso. Rezal, tumon presiden kecopetan. Ndak, pas pampresnya orang 12, ahli karate semua. Sopo sing wani nyedek. Nah nek Paimin bolak-balik keelangan. Wong gak ono sing jaga. Allahu Akbar. Pakaian terakhir libasut taqwa, pakaian rohani. Ada empati. Ya Allah Gusti, ada empati. Saya pernah berkunjung ke jamaah ngaji, ya. Ada di Pandaan, rumahnya dekat dengan sing ono macane ku ndi? Taman Safari, ya. Rumahnya dekat dengan itu. Saya berkunjung, lah kok rumahnya itu teras depan disendani cagake gak iso disendani karena sudah kena rayap 70%. Insya Allah sama Muhammadiyah termasuk saya gerakkan
di mana itu di Pandaan Masjid Al Falah, disponsori Masjid Al Falah. Insya Allah dalam bulan ini direhab total. Insya Allah. Bahannya sudah ada, tukangnya sudah ada. Kita semua yang biayai. Itu namanya libasut taqwa. Iya. Jangan bilang begini. Mau aku dolen nanggon mana silaturahim apa? Kak urung kon tarik dana omamu apa ambyuk ngono lah. Muhammadiyah itu punya semboyan filantropi, Pak. Filantropi itu tangan di atas, al yadul ulya khairum minal yadus sufla. Tangan di atas jauh lebih baik. Takmirnya sini punya stempel ya, masjid ini punya stempel ya. Anda ngajukan bulan yang akan datang untuk ke lazismu wilayah di kantor kami. Anda ngajukan ikan kalengan, daging kalengan. Ada 2 warna. Punya ribuan. Gratis, Pak. Anda bawa ke sini, dipakai ketika kajian akad pagi, didumno kanggo orang yang bagus. Di sini Muhammadiyah jauh lebih maju dibanding yang lain. Daging kurban tidak langsung habis, tapi jadi kaleng. 2 menu andalan. Allahu Akbar. Luar biasa. Pakaian takwa jauh lebih bagus. Ya memang pakaian lahir tetap, tapi pakaian takwa ini sentuhan batin. Ada empati, ada filantropi, ada belas kasihan. Tapi ojo kasihan toh. Zal, arek iku loro yatim iku. Ya jarno ae apa yatim bapakne pancen wis wayahe mati kok. Iya. Dadak Rezal balik maneh ke saya. Oh iku Ustaz, ibu isih enom iku. Lah wis kesro. Nek ngono kesro wis kata terusno wis kesro wis. Kesro. Adik ngomong ibu isih enom ngono ya garakno. Daya, baik. Sampai di sini sudah 8:30. Anda kalau mau ada sesuatu yang kurang sreg, monggo. Terutama di sekitar tema. Haji telanjang dan apa fungsi pakaian. Begitu penjelasannya panjang lebar. Nggih, silakan. Ada yang nyoba? Kalau ndak ya dibagi iku apa iku? Ketan ta anu model oh, roti dibakar, iya. Bukan daging dibakar ya. Iya. Nggih. Pak Masud. Tadi disampaikan Untuk wukuf? Nggih. Biar sampai. Itu bisa. Itu gimana? Sudah ya? Itu ketentuan. Memang ketentuannya begitu. Namanya SOP, standar operasional pelaksanaan atau kurikulumnya memang begitu. Iya. Orangnya diberangkatkan safari wukuf sampai nyentuh Arafah, nihaya Arafah, batas Arafah, belum sampai ke Arafah. Dadak saya melek. Ininya pedot. Sama safari wukuf di luar Arafah saja. Karena ininya tahoyur berubah. Bagaimana hajinya? Tahun depan ngulang. Percuma ditaruh di wilayah Arafah. Karena ininya agak. Haji itu 3. 1 istitoa, fisiknya oke. 2 fulus, termasuk yang ditinggal selama 42 hari. Ada cukup makan. 3 ya. Mas Rezal saking semangatnya kepingin haji luar biasa, diriwangi dodol loma, payu, boleh apa enggak? Tolong kalau Anda jawab tergantung. Kalau cuma punya 1 terus ngomole tidur nongone kene ya kesro iya. Tapi ini omae 16
Mas Rezal, duwe omah 16 sing digoni berapa? 1. 15 dikontrakno kabeh. Punya istri 4. Sing di starter berapa? Saat yang sama, di tempat yang sama. 1. Iya. Kesusu kabeh wae. Mas Rezal, pertanyaan terakhir dari saya. Di dalam akad nikah ada yang namanya mas kawin, mahar. Boleh enggak mas kawin nyele, utang? Boleh. Boleh enggak mas kawin nyicil, kredit? Boleh? Boleh. Walaupun kredit, nyetaternya ya gak kredit. Pak Mas'ud, kurikulum. Memang kurikulumnya seperti itu. Jadi boleh. Kali tawaf ifadah, tidak boleh seperti lempar jumroh, tidak boleh. Tawaf ifadah, arafah, tidak boleh. Begitu. Itu kurikulum begitu. Kurikulum itu SOP, standar operasional pelaksanaan. Tidak boleh di otak-atik macam-macam. Iya. Istri saya usul, nanti saya pulang gerges. Gerges itu gresik, bayangan gresik gerges. Pak, sampai aku tolong sobo iku loro. Situk sampean, situk aku. Apa aku ketoke gerges. Blonjo dina iki cuti, gak apa-apa aku, masih gak dikek blonjo, tapi sobone dobelen. Standarnya ndak begitu ya. Poso juga sama. Zakat juga sama. Ndak bisa tapi untuk balang jumroh boleh. Memang diizinkan untuk balang jumroh. Diwakilkan. Tapi orangnya ada di sana, di Mina. Bukan orangnya di sini balang jumroh di sana lah yo. Hop, Pak Mas'ud, ibu bapak yang lain, balang jumroh itu apa yang dibalang sih? Setan yang kita bawa supaya ke sana kita clearkan. Kita lempar, pulang jangan sampai membawa setan lagi. Setan medit, setan arohan, setan sering gak wawu karo mara tuwa. Iya. Setan iri hati, mohon maaf. 5, setan kepengen rabi maneh. Iya, itu kan utek-utek setan. Allahu Akbar. Itu setan tok itu. Ada orang mau cerai ketika Umar jadi khalifah. Baginda Umar, saya sebel karo bojoku. Terus kenapa ini? Tak cerai. Umar jawab singkat. Kemana dulu amanah yang diberikan dari orang tua perempuan kepada dirimu? Kamu kemanakan itu? Dibentak sama Umar, orangnya ciut. Gak situ. Umar itu temperamental. Ini Abu Bakar kultural, kalem. Umar temperamental. Ngelurusna sop Pak Mas'ud, Umar gawe pedang. Sampeyan kena asam urat gak bolak-balik bendone kena. Ya Allah. Umar ngelurusna gawe pedang. Subhanallah. Dan Umar sebelum masuk Islam itu tidak boleh sama jahiliyah ikut gulat tahunan, itu tidak boleh. Sebab pialanya dipek Umar terus. Akhirnya Umar di backlist, tidak boleh ikut kejuaraan gulat. Karena tingginya bukan main Umar. Umar kalau latihan naik kuda, orang lain ya kudanya diupuk-upuk terus dia naik begitu. Umar enggak. Di sana sebet sama anak, jedas. Dok kene Umar nunggu, lompat. Iso persis dok ngene. Iku latihan model Umar. Sampeyan yo kejulungup temenan opane Rezal, Mbok. Memang orangnya temperamental, tegas. Allahu Akbar. Iya. Gak kena dinyang. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu punya sahabat 4 ini luar biasa. Yang 2 atas morotuwo, Abu Bakar, Umar morotuwo, Utsman sama Ali menantu. Umar kultural, Abu Bakar kultural, Umar temperamental, Utsman pedagang. Utsman ini ya ditiru
Lamongan ya serba dodol bakso ya serba hitung-hitungan, iya. Ya, hitung-hitungannya top markotop. Sulit melawan tandingan kekayaan Utsman. Kalau Ali gak spiro duwe ngene, istilah wong Arab mafi fulus, tapi otaknya full dengan ilmu. Rasulullah mengatakan, kalau Anda kepingin tahu pintunya ilmu, Ali. Saya gudangnya ilmu. Begitu. Jadi Ali itu melewati itu sebagai pintunya dulu. Itu ya, kecerdasannya luar biasa untuk Ali. 4 inilah semua karakter ada di dalam diri Rasulullah. Dan yang berhak untuk mendampingi makam di Madinah yaitu Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Hanya 3 ada jenazah manusia termulia di muka bumi ini. Subhanallah. Terakhir, jangan tanya, terakhir Raja Salman Khadimul Haramain, penguasa 2 tanah haram yakni Mekah dan Madinah, yang paling berat ngurus Madinah. Sebab di sana ada kerangka jenazah Rasulullah. Beratnya bukan main. Kalau di Mekah Ka'bah kalau ada orang jamaah haji kita itu kainnya namanya kiswa itu ditarik gaya tali tampar untuk naik ke atas, sepenggayo tangan manusia agak gaduk sekitar 2 meter lebih 10 gak gaduk. Oke, baik. Kenapa kok dinaikkan? Sebab dulu tahun 65 zamannya PKI banyak orang yang berangkat haji pakai kapal laut yang kiswa Ka'bah ngelembret konisor, mereka dari Indonesia nggawa silet iki dikerii kayak jimat. Ya Allah. Pak Nur termasuk tidak ketinggalan dari Lamongan, tadi jimat, makanya dinaikkan ke atas gara-gara Indonesia. Subhanallah. Subhanallah. Banyak itu bawa jimat-jimat dari. Saat ini pemerintah Arab Saudi dulu tahun 90 sampai 2010 kalau ada orang bawa jimat itu dibakar di depan mereka sebelum mereka masuk ke tanah haram waktu masih di Jeddah. Sekarang orang yang membawa jimat ketahuan sampai dibawa ke Saudi, sadar atau tidak sadar, langsung apa tidak langsung, kelak nanti ketahuan yang boleh pulang kopernya tok, orangnya disembelih setelah hajian. Bahasa Arabnya jimat itu sihir, karena itu ngotori. Dulu tahun 97 ditemukan jimat terpanjang dari Ponorogo 2 meter panjangnya jimat. Allahu Akbar. Kalau ditanya bagaimana jawabannya? Bapak kenapa kok nggo jimat? Nah nek pesawat iki ceblok gak mati ta awak dhewe. Iya. Disangkane nggo jimat iku sangkane pesawat iku gaenane bae be potongane. Cukup itu dulu nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.